Halo guys, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali secara online, tentunya masih di sini saja. Tentunya teman-teman semua masih di rumah saja. Yes? Oke. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah, memuliakan namanya. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita kembali. Begitu besar karya dan penyertaannya di dalam setiap kehidupan kita. Kau tetap Allah Tuhan. Katakan sama-sama, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau hanya Engkau Tuhan. Bersama kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh sekali lagi datang beribadah, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, nama di atas segala nama. Dan kami mau bersyukur Tuhan hari ini atas segala kasih dan penyertaan-Mu selama 1 minggu yang kemarin. Kami masih boleh ada, masih boleh hidup Tuhan hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mau membawa setiap doa, pergumulan, kesalahan, dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong, menyucikan, dan menguduskan setiap kami, agar kami layak Tuhan, untuk kami boleh kembali beribadah, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya.
Kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh memahami, tapi lebih dari itu kami boleh mengenal Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya di masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, langsung tadi kayaknya habis main games itu kita bisa lihat anak-anak ini ngerti loh soal penciptaan, masih hafal kayaknya mereka ya. Iya, soalnya bayangin dari kecil kan juga udah belajar. Kak Mercy, kita bayangin setiap tahun juga diulang terus kelihatannya tentang penciptaan. Benar. Di sekolah juga loh, bukan cuma di sekolah minggu, di sekolah. Oh iya, teman-teman yang benar banget. Iya, harus hafal, ya, walaupun ulangan nanti salah. Walaupun katanya ada ketukar-tukar sedikit lah tadi kelihatannya. Oke lah, masih kadang itu juga kan. Ya. Iya. Saya juga sama sih kelihatannya. Iya. Jadi hari ini kita mau challenge adik-adik nih supaya mereka bisa, kita mengajak mereka untuk melihat Alkitab lebih dekat lagi. Bahwa penciptaan ini bukan cuma sekedar hari satu apa, hari kedua apa, bukan itu aja. Tetapi ada sesuatu yang menarik sebenarnya dari catatan Alkitab tentang penciptaan ini. Iya, sebenarnya kita juga belajar sesuatu yang dari cara pandang yang berbeda minggu lalu, ya kan? Kita belajar suatu kebenaran bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya, Dia yang penyebab, cause and effect gitu loh. Jadi maksud saya, kelihatannya itu sesuatu perspektif yang berbeda sama kita belajar dari penciptaan itu. Iya, betul. Bahwa kita kadang-kadang cuma mikirnya, oh penciptaan itu cuma apa yang diciptakan, tapi kita lupa melihat penciptanya sendiri ya. Ya, benar. Kadang-kadang terpaut sama hari apa gitu. Jadi pautnya cuma sama hari-harinya, tapi nggak lihat siapa yang menciptakannya. Betul. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa lihat lagi di Kejadian 1. Nanti sambil kita belajar ini, mereka juga bisa lihat di Alkitabnya masing-masing gitu ya. Nah, saya mau share kembali. Saya mau share ini dulu loh, Sumi. Ini satu gambar yang menarik sekali. Nah, ini sebenarnya kan penciptaan nih ya. Nah, tapi lengkap ini kelihatannya. Oh iya, ini sudah dirangkum dalam bentuk gambar, ya. Dirangkum dalam bentuk gambar nih hari pertama sampai hari ke-6. Nah, langsung lihat ada yang menarik nggak sih dari ini? Kalau dilihat dari sini sih, ini gimana cara di hari pertama itu kan menceritakan tentang Tuhan menciptakan terang, langit, ya, langit terang. Habis itu kelihatannya di hari keempat itu ada bintang. Ya, juga, benar. Ya, matahari juga kelihatannya. Jadi ya kan? Jadi Tuhan itu ternyata di hari pertama menciptakan terang itu, lalu di hari keempat itu ada benda-benda penerang yang ada di sana. Kalau di sana gitu ya, Lasumi ya. Iya. Menarik ya. Nah, hari kedua lebih ke arah cakrawala, berarti tentang ini cakrawala. Jadi terus hari kelima ini binatang di laut sama di udara. Oh iya, benar banget kan. Cakrawala itu kan memisahkan air yang di atas sama air yang di bawah. Di hari kelima itu Tuhan tuh mengisi air yang di atas ada burung-burung, lalu yang di bawah itu ada binatang-binatang air. Wah, menarik juga ya. Ya, terkait ya. Terus ke hari ketiga sama hari ke-6. Hari ketiga kan daratan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sama hari ke-6 itu kan binatang hewan di atas di darat sama manusia. Jadi Tuhan sudah ciptakan tempatnya sama bekalnya, makanannya disediain nih lah Sumi. Karena kan kalau di Alkitab dikatakan bahwa binatang-binatang tuh makan tumbuhan. Iya. Jadi kalau kita mau lihat nih ya, mungkin adik-adik juga nanti di rumah bisa dibaca lagi. Ketika kita melihat begini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu rancangannya itu keren banget loh sebenarnya. Jadi semua tuh udah dipikirin. Tuhan siapin tempatnya dulu, Tuhan siapin langitnya, terangnya, Tuhan siapin cakrawalanya, siapin daratannya, siapin tumbuhannya. Baru kemudian Tuhan tuh menempatkan ciptaan-ciptaan yang pas dengan tempatnya ini. Dan itu sudah disiapin, pasti dipikirkan dengan luar biasa sempurna sama Tuhan. Kelihatannya kayak tertata ya planningnya ya. Maksudnya
Kalau dilihat kan mesti lihat apa pelangi dulu, terus cakrawala, terus baru ada ini, baru diciptakan benda-benda di dalamnya. Betul, dan kalau Lasmi lihat juga dari hari pertama ketiga ini pemisahannya jelas juga loh. Yang hari pertama itu kan memang bumi waktu itu kan gelap, tidak beraturan. Sama Tuhan diciptakan terang dulu. Jadi terang dan gelap dipisahkan. Ada petang dan ada siang pagi kan gitu kan. Terus di hari kedua air itu dipisahkan lagi, air di atas dan air di bawah. Hari ketiga air dipisah lagi dengan daratan. Berarti Tuhan itu menciptakannya tuh sudah kepikiran nih step by stepnya apa, lalu urutannya bagaimana, nggak ngawur gitu loh. Jadi kayak ada dirancang gitu kan? Iya. Dirancang. Jadi benar-benar kayak sudah benar-benar oh ini ya habis ini, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah ini. Bagaimana? Ya maksudnya ada rutannya. Bayangin kalau tiba-tiba di pertama diciptakan binatang dulu, terus gimana caranya ya coba? Iya, bingung ini Jimmy. Bingung deh karena binatangnya mau ditaruh di mana dan mau makan apa? Iya. Bingung kan? Benar. Makanya. Iya. Nah, kalau dari gini tuh kita memang benar-benar bisa memahami bahwa penciptaan yang Tuhan lakukan itu bukan sekedar mengadakan sesuatu dari yang tidak ada. Tetapi sudah dirancang sedemikian rupa, sudah diatur oleh Tuhan sehingga semuanya itu sempurna, semuanya tempatnya itu pas. Nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang tidak dipikirkan. Semua itu sudah dipikirkan oleh Tuhan. Iya, benar. Kadang-kadang kalau kita pikir, kita aja manusia. Kadang-kadang kita sudah bikin planning nih untuk sesuatu hal. Kayak kita contohnya kemarin, vacation fun day. Kan kita sudah planning semuanya secara detail. Kira-kira kita bikin kita bikin timetable-nya segala macam. Kita sudah ngasih tahu kita ada gladi bersihnya segala macam. Tapi ternyata sebagai manusia begitu hari H ada yang kelupaan. Ada yang ketinggalan. Hal yang simpel padahal ada hal yang simpel kayak cuman perlu untuk mute aja gitu kan. Matikan annotate juga. Benar. Sampai kayak gitu sampai akhirnya ada yang gambar-gambar baru cepet-cepet langsung ini. Tapi maksudnya kadang-kadang nggak kepikir gitu ya. Kita kan sudah planning pada detail. Tapi ternyata pas waktu ini ternyata kelupaan juga. Nah, sebenarnya kita bersyukur loh Sune, karena dari ketika kita merenungkan hal ini ya, kita tuh melihat bahwa Tuhan kita tuh nggak pernah ngawur loh. Tuhan kita tuh nggak pernah kayak kita yang kelupaan, aduh kok nggak kepikir ini ya gitu loh. Bahwa semuanya itu ada di dalam pikirannya Tuhan, dan Tuhan tuh sudah pikirkan dengan baik-baik, dengan luar biasa, dan itu pasti yang sempurna, pasti yang baik gitu loh, pasti yang di luar pikiran kita gitu loh. Dan kita nggak perlu ragu loh sebenarnya, karena kalau kita melihat penciptaan sendiri, Tuhan itu sudah rancangkan demikian detailnya, yang kadang-kadang kita nggak kepikir gitu. Sama seperti misalnya kita sekarang di zaman kita sekarang kan banyak corona nih di mana-mana, apalagi nih PPKM gitu ya, PPKM-nya malah diperpanjang. Kadang-kadang kita tuh merasa, wah kok PPKM lagi? Kok kayaknya pemerintah nggak siap? Kok kayaknya nakesnya nggak siap gitu loh. Tapi Tuhan itu sebenarnya sudah siap. Itu yang perlu kita pahami bahwa di dalam ketidaksiapan manusia, Tuhan itu siap. Nah, susahnya adalah manusia tuh suka fokusnya lihat pada yang jelek. Kok corona sih Tuhan? Kok PPKM sih? Kok aku nggak bisa sekolah sih? Kok corona ini nggak ada? Apa Tuhan itu kurang berkuasa sampai corona ini nggak hilang-hilang? Nah, kadang-kadang manusia tuh karena nggak paham, nggak bisa melihat rencana Tuhan, tidak bisa paham rencana Tuhan, kita tuh malah akhirnya fokus pada yang jelek, dan lalu kita tuh ragu-ragu, kita tidak percaya, atau kita malah menyalahkan Tuhan gitu loh Sumi. Tapi kalau Semaji bilang kayak gitu, kayaknya juga sih, kan awal-awal tahun 2020 gitu rasanya. Semi itu mau pergi sama keluarga, rencana mau pergi untuk mengunjungi keluarga yang di Portugal. Yang sudah planning itu. Karena corona kita nggak jadi. Ya sempat waktu itu juga bilang sama Tuhan, padahal kan ini maunya ke sana, tujuannya kan baik gitu. Kenapa kok nggak bisa? Atau juga nggak lain itu juga mamanya Lasemi juga gitu. Perlu check up ke Singapura, sekarang nggak bisa. Jadi susah juga gitu kan.
Saya mikir-mikir, Tuhan maksudnya apa, maunya apa. Jadi kadang-kadang lihatnya fokusnya ke situ, karena kita nggak bisa, planningnya nggak sesuai dengan apa yang kita. Jadi tanya Tuhan, kok Tuhan kenapa kok kayak gini gitu. Nah, ini ada satu orang itu yang pernah bercerita gini loh, sini share screen-nya dulu ya. Jadi dia bilang begini, kadang-kadang Tuhan itu seperti ini, seperti gambar ini. Nah, kayak Tuhan itu sedang melakukan sesuatu di dalam hidup kita, terus Tuhan tuh menambahkan banyak benang gitu loh kayaknya. Benang ini melambangkan peristiwa-peristiwa hidup kita, lalu pengalaman-pengalaman kita. Ada benang yang warnanya kuning, kelihatannya cerah gitu ya. Ada benang yang warnanya hitam, yang gelap, dan lain sebagainya. Tapi kok kita tuh melihat, aduh Tuhan kok ruwet banget sih. Kok Tuhan ini lagi ngapain sih dalam hidupku? Aku tuh nggak ngerti gitu loh. Nah, lalu si penulis ini bilang begini, tapi ketika Tuhan sudah selesai mengerjakan semuanya, lalu Tuhan menunjukkan kepada kita, nah ini kalau dibalik ini ya kayaknya, jadinya begini. Wah, cakep ya jadinya. Padahal tadi begini. Ya, keren. Ya. Tapi sekarang jadinya jadi satu tenunan yang indah gitu loh. Nah, kita tuh percaya bahwa Tuhan tuh sedang menenun sesuatu di dalam hidup kita. Kadang-kadang benangnya kuning. Wah, kita berprestasi di sekolah, kita bisa ke luar negeri, kita bisa ketemu teman, kita bisa punya punya banyak hal yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh benangnya hitam, benangnya tuh gelap, kita nggak tahu. Sampai kita bertanya, kok Tuhan kok benangnya bulat gitu loh. Apalagi sekarang Lausune banyak loh kenalan-kenalan kita, saudaranya Lausu Marji aja banyak yang kena corona juga gitu loh. Padahal mereka mungkin di rumah aja, mereka nggak kemana-mana, masih bisa kena. Nah, bagi adik-adik yang di sini mungkin juga ada yang keluarganya begitu. Mungkin bertanya pada Tuhan, kenapa sih Tuhan kok keluargaku? Tapi kita perlu percaya bahwa walaupun kita belum melihat indahnya rencana Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu pasti keren dan pasti yang terbaik untuk kita. Dan itu yang kita pelajari dari penciptaan hari ini, bahwa rencana Tuhan itu tidak mungkin meleset, karena Tuhan sudah pikirkan dengan baik. Rencana Tuhan itu tidak mungkin jelek, cuman kita belum bisa melihatnya aja. Gitu loh sebenarnya. Jadi mungkin kita sendiri juga harus lihat bagaimana gitu kan. Jadi kalau lihat dari sini, situasi baik atau jelek, kan ada tadi kayak benang kuning dan juga benang hitam. Tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, dan akhirnya menjadi membentuk suatu gambar yang indah. Amin. Betul. Tapi kadang-kadang waktu di benang hitam itu yang kadang-kadang memang berat, apalagi sekarang kalau saya rasa sekitar semua lagi di benang hitam itu, kebanyakan dari kita. Iya, betul banget. Nah, ini ingatkan kita di ayat hafalan kita yang untuk hari ini loh sini. Dari Yeremia 32 ayat 17. Nah, saya bacain sekali, nanti adik-adik di rumah sama yang di Zoom nanti boleh ikut hafalin sama-sama ya. Yeremia 32 ayat 17 itu bilang begini. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tiada satu pun yang mustahil untuk Tuhan, dan itu pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Ya, benar. Itu suatu hal yang kita perlu aminkan. Ya, jadi melewati benang hitam yang sekarang ini, kita belajar untuk tetap percaya, dan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, menunggu nanti Tuhan menunjukkan kepada kita gambar yang indah itu gambar yang apa. Ya, adik-adik mungkin saat ini kita dalam masa ini, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan punya sesuatu hal yang terbaik untuk kita. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Kau mendengar setiap kata-kata seruan doa kami, Tuhan. Kami manusia yang tidak berguna. Kami manusia kecil. Mungkin kami nggak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi kami mau berdoa bersama karena kasih dan anugerah-Mu. Dan karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kami layak, Engkau layakkan, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami boleh meresponi firman Tuhan ini. Kami mau berkomitmen, Tuhan, di hadapan-Mu. Untuk kami boleh mempercayai
menyertakan hidup kami melalui apa yang sudah kami doakan. Dan biarlah komitmen-komitmen kecil yang kami ambil ini, Tuhan, boleh menyenangkan hati. Dan kami percaya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, nah, saya mau baca ini di Yeremia 32 ayat yang ke-17. Nah, ini ayat hafalan kita nih. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sekali lagi ya. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Biarlah ayat ini, guys, mengingatkan kita gitu ya di dalam serial pelajaran kali ini, guys. Nah, tapi hari Minggu gitu ya, kita itu mengingat gitu, ada satu mindset di dalam pikiran kita bahwa Tuhan yang luar biasa mau mengenal kita dan Dia sangat peduli tentunya. Ada ya hal satupun yang mustahil di hadapan Tuhan, guys. Mungkin hari ini kita ada yang sakit kena coronavirus gitu ya. Ada mungkin orang tua kita, keluarga terdekat kita kena gitu ya. Ingat guys, kita punya Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Dan percayalah, Tuhan itu punya rancangan yang ajaib. Dan Tuhan akan selalu bekerja di dalam setiap kehidupanmu. Mungkin kalian ketika tadi berdoa, ada sebuah komitmen di hadapan Tuhan yang sudah kalian ambil. Kerjakan dan lakukanlah dengan iman, guys. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita. Karena Dia ada dari kekal. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Karena Dia apa? Dia pencipta kita. Dia yang memelihara dan menjaga kita. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi penutup dan mengingatkan kita kembali. Dialah Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita akan siapkan uang persembahan kita. Ding, ding. Ini ding, 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 ding. Nah, bejana untuk Tuhan. Betul sekali. Sambil kita akan menaikkan pujian ini dan menjadi respon bagi setiap kita. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi katakan, He is the Lord of the sunshine and Lord of the rain. He is the Lord of the good time and Lord of the pain. He is the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He is the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. The Lord
the sunshine and Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. The Lord of you and me. Terima kasih Tuhan. Pujian yang boleh kami naikkan barusan, boleh meneduhkan hati kami, boleh menguatkan jiwa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu ada dari kekal sampai kekal. Ketika kami boleh diciptakan di dalam dunia ini, Tuhan, bukan tanpa satu tujuan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang punya maksud dan tujuan yang indah, yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong Tuhan kami jadi anak-anak Tuhan, selalu percaya, selalu mau taat, dan kami yakin bahwa Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar melihat dari perspektif yang berbeda melalui alam ciptaan. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ibadah yang indah hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dan segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Ya, ingat, selalu jadi berkat. Dan komitmen kalian, doa-doa kalian, kalian selalu teguh, berpegang teguh. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap kuat, bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye.